Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kita kenikmatan, Dia berikan kita Islam, Dia berikan kita keimanan, Dia berikan kita kesempatan dan juga kesehatan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan ibadah kita di bulan Ramadan ini istiqomah. Jujur jamaah, saya melihat di awal Ramadan itu gembira. Kenapa? Jamaahnya banyak. Tapi ketika di akhir Ramadan itu sepertinya kegembiraan itu berkurang karena jamaahnya semakin sedikit. Baik, misalkan katakanlah mudik. Tapi kenapa setelah pulang mudik tidak seperti awal Ramadan lagi? Ini menjadi koreksi bagi kita. Apalagi seorang lelaki, bapak-bapak itu sepantasnya Pak, itu sholat itu di masjid. Kenapa? Karena sholat di rumah itu adalah perempuan. Iya, sholat di rumah itu adalah khusus perempuan. Perempuan itu tidak ditekankan, tidak diwajibkan untuk sholat di masjid. Adapun laki-laki, sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Nah jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Buraid dari bapaknya radhiyallahu anhu, qala kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Buraidah. Ya, Buraidah ini dia duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'tuhu yaqulu. Kemudian dia mendengarkan beliau bersabda, yang isi sabdanya adalah ta'allamu surat al-Baqarah. Pelajarilah surat al-Baqarah. Perhatikan di sini pada hadis ini Rasulullah SAW perintahkan kepada umat Islam untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Kenapa? Fa inna ahdaha barakatun. Karena mempelajari surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Ya, kita tahu ya jamaah, di dalam Al-Qur'an itu surat paling panjang surat apa? Al-Baqarah. 2,5 juz. Coba, 2,5 juz Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Maka tidak heran seorang yang belajar surah Al-Baqarah, baik itu mempelajari membacanya atau mempelajari tafsirnya, makna kandungannya, atau mempelajari hikmah-hikmahnya, itu pasti berkah. Pasti berkah. Kenapa? Karena panjang. Di dalamnya ada tentang apa? Tentang keimanan terhadap Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada tentang tafsil,
tentang pembagian manusia menjadi 3 bagian. Ada di antara manusia yang beriman, ada di antara manusia yang kafir, menolak tidak beriman, ada di antara manusia, dan ini cukup panjang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, itu yang munafik. Itu dikisahkan. Kemudian pada ayat yang ke-20 dijelaskan tentang penciptaan alam semesta dan perintah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga disebutkan tentang kisah Nabi Adam, disebutkan tentang kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Kemudian juga dikisahkan tentang Nabi Sulaiman, dikisahkan juga tentang ayat-ayat tentang perceraian, ayat-ayat tentang hutang piutang, lengkap sekali. Maka tidak heran kata Nabi SAW, fa inna akhdaha barakah. Orang yang belajar surah Al-Baqarah berkah. Sebaliknya, wa tarkaha hasarah, dan yang meninggalkan surah Al-Baqarah, tidak mau belajar Al-Baqarah, apa kata Nabi? Hasarah, menyesal. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Baqarah ini sudah terliputi 3 aspek di dalam agama, baik itu akidah, kemudian syariat, dan juga termasuk di dalamnya adalah yakni kisah para nabi. Ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada Nabi Sulaiman, dikisahkan dalam surah Al-Baqarah, menunjukkan betapa seorang yang tidak belajar surah Al-Baqarah maka dia akan mengalami penyesalan. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan ilmu, dia telah meninggalkan pelajaran yang begitu banyak, khususnya di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian beliau melanjutkan, wala yastati'uha al-batalah, dan orang yang belajar membaca, mengamalkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah tidak akan bisa diserang oleh tukang sihir. Kenapa? Karena di dalamnya memuat perkara-perkara akidah, memuat perkara-perkara keimanan. Seorang yang memahami gitu ya, yang mengetahui, meyakini, memiliki keimanan yang kuat yang dia pelajari dari surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ada namanya ayat kursi, Pak. Itu adalah ayat tentang iman, ayat tentang akidah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak disembah selainnya. Dia maha hidup lagi maha mengatur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Di dalamnya juga dijelaskan sifat-sifat Allah. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah yang menciptakan, yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak lelah di dalam menjaga seluruh langit dan bumi. Kalau kita hayati kandungan satu ayat saja, ayat kursi, Pak, kita jelaskan tafsirnya, kita pelajari apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Kata Nabi, wala yastati'uha al-batalah. Seorang yang belajar surah Al-Baqarah tidak bisa diserang oleh tukang sihir. Ya, kalau bahasa sekarang itu tukang santet, gitu ya. Nah, karena akidahnya kuat, imannya kuat. Ya, belum lagi juga disebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya. Wattaba'u ma wattaba'u gimana? Tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin, dan seterusnya. Itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah. Maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, di sini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah, mari kita bersemangat, khususnya di dalam mempelajari Al-Quran. Apalagi surah Al-Baqarah, surat awal yang saya kira, ya, dan saya yakin banyak di antara kita di awal Ramadan pasti baca surat ini. Ya kan? Di hari pertama, kedua, setidaknya kita baca surat ini. Kalaupun kita tidak lancar membacanya, ya, setidaknya dalam beberapa hari kita dapat 1 atau 2 juz dari surah Al-Baqarah. Maka kita belajar, baik itu mempelajari bacaannya ataupun mempelajari tafsirnya, kandungan makna yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.